Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Penampahan galungan momentum penyucian diri dan penguatan harmoni menjelang kemenangan Dharma. Mempersembahkan soda ulam karangan dan mebia kaunan saat penampahan galungan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenekarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, penampahan galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk melakukan penyucian diri sekaligus menyiapkan batin menyongsong Hari Raya Galungan. Pada momen ini, umat diyakini telah melewati rangkaian Sang Kala Tiga yang terdiri atas Kala Galungan, Kala Dungulan, dan Kala Amangkurat sebagai tahapan spiritual menuju kemenangan Dharma. Penampahan dipandang sebagai saat yang tepat untuk mengendalikan ego, membersihkan diri dari sifat malas, dan menyingkirkan kebodohan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali, Inyoman Kenak menjelaskan, tradisi nampah babi menjadi simbol penyucian diri dari kemalasan, sekaligus bagian dari persiapan menyambut kemenangan Dharma yang telah dimulai sejak rangkaian awal galungan. Implementasi kemenangan Dharma tercermin melalui kemampuan umat menjaga hubungan selaras dengan lingkungan, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Di penghujung rangkaian, umat juga diingatkan akan adanya godaan Buddha Amangkurat yang menguji keteguhan batin menjelang galungan. Terima kasih. Hari ini kita merayakan atau masuk ke hari penampahan galungan, kan? Gitu, hari penampahan galungan berarti kita telah melalui Sang Kala Tiga itu dari 2 hari kemarin. Sekarang yang terakhir kan gitu, mulai dari Buddha Kala Galungan, Dungulan, dan sekarang Amangkurat. Nah, artinya di sini di saat sekarang itulah kita harus bisa introspeksi diri, sifat-sifat ego itu kita hilangkan, terutama kebodohan itu, sifat malas itu sendiri kan disimbolkan dengan nampah babi, simbolis dari kemalasan itu sendiri. Dan nampo itu artinya kita bersiap-siap menyongsong menerima dari kemenangan Dharma itu yang sudah kita awali dari 24 hari kemarin kan, dari Saniscara Kliwon Wuku Warigo yang disebut dengan tumpak pengarah, tumpak pengata gitu kan, merupakan rangkaian hari galungan yang juga merupakan kemenangan kita di saat kita menjaga harmonisasi dengan lingkungan itu sendiri yang disebut dengan Buddha Hita. Nah, implementasi dari kemenangan Dharma itu sendiri adalah bagaimana harmonisasi kita dengan lingkungan, dengan sesama, sifat-sifat ego kita kendalikan, dan yang terakhir dengan yang pencipta. Itulah makna kebenaran yang sebenarnya. Perayaan penampahan galungan menjadi pengingat bahwa esensi utama galungan terletak pada ketulusan, kesederhanaan, dan keteguhan menjaga harmoni. Dengan memahami makna spiritual ini, umat diharapkan dapat merayakan galungan dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Yana, Bali TV. Menjelang Hari Suci Galungan, umat Hindu di Bali memasuki tahapan penting dalam rangkaian upacara, yaitu penampahan galungan yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 18 November 2025. Hari ini dipandang sebagai momentum penyucian diri secara lahir dan batin, sekaligus persiapan terakhir sebelum umat merayakan kemenangan Dharma atas Adharma. Dharma Upapati Parisada Hindu Dharma PHDI Bali, Ide Pedanda Gedewayahan Wanasari, Saking Gria Wanasari Sanur menjelaskan, rangkaian menuju galungan tidak berlangsung secara terpisah. Prosesi dimulai sejak tumpak warige saat umat memuliakan alam semesta, kemudian dilanjutkan dengan ritual penyucian Buana Agung dan Buana Alit. Proses panjang ini bertujuan membentuk pribadi yang bersih dan mantap sebelum memasuki hari suci. Tahapan berikutnya adalah penyekeban, ketika umat mulai menyiapkan seluruh sarana upacara. Setelah itu, rangkaian dilanjutkan dengan penyajahan, yaitu pembuatan aneka jajanan dan perlengkapan upacara lainnya.
Memasuki penampahan Galungan, umat melaksanakan tradisi memotong babi sebagai simbol menyingkirkan sifat rajas dan tamas, sifat angkara murka yang digambarkan melalui perilaku babi. Tindakan simbolik ini menjadi bagian dari upaya menghilangkan sifat-sifat negatif dari diri manusia. Penampahan Galungan ini kita nampah apa yang kita tampah ini, kita potong babi. Kenapa kita potong babi? Babi itu adalah, ingat kita orang Bali ini penuh dengan simbol-simbol keagamaan, dan babi itu mewakili simbol dari keangkaramurkaan, rajas dan tamas. Nah, rajas tamas ini kita hilangkan. Inilah yang bentuk namanya Asuri Sampat ini kita hilangkan, yang berbentuk daripada nampah babi ini. Satu perilaku dari binatang ini yang dia punya kelakuan yang tidur seenaknya, ngorok, makan seenaknya, dan makan segala macam makanan dimakan. Nah, ini yang bentuk-bentuk yang tidak baik dari agama kita ini. Nah, besoknya Galungan kita nyangro Galungan ini dengan penuh tulus dan ikhlas. Penampahan Galungan menjadi penegasan bahwa persiapan spiritual menuju Galungan tidak hanya berupa ritual luar, tetapi juga penyucian batin yang mendalam. Momentum ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran umat untuk memasuki hari Galungan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Yana, Bali TV. Pemirsa, harga daging babi bertepatan pada hari penampahan Galungan tembus di harga Rp100.000 per kilonya. Meski demikian, animo warga untuk membeli bahan utama olahan khas penampahan Galungan tersebut tetap tinggi. Bahkan pedagang mengaku rata-rata menghabiskan 3 ekor babi saat penampahan Galungan. Warga berbondong-bondong mendatangi pasar tradisional untuk membeli kebutuhan olahan penampahan Galungan. Salah satunya terpantau di Pasar Agung Desa Peninjauan Peguyangan Kangin dan Pasar Utara. Sejak pukul 4 pagi, warga tampak silih berganti mendatangi salah satu pasar teramai di Denpasar Utara ini. Bertepatan dengan hari penampahan Galungan, los pedagang daging terlihat ramai didatangi pembeli. Bahkan pedagang daging sempat kewalahan melayani membludaknya pembeli. Salah satu pedagang, Ibu Yudik, mengatakan keramaian sudah terjadi sejak hari Minggu, yaitu antara H-1 penampahan Galungan. Sementara untuk harga daging pada perayaan Galungan tahun ini, menurutnya tidak mengalami kenaikan harga yang terlalu signifikan, yaitu 90 hingga 100.000 per kilo yang sebelumnya 70 hingga 80.000 rupiah per kilo. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di penampahan Galungan, dirinya mengaku menyiapkan sekitar 3 ekor babi potong. Sementara untuk stok daging di Pasar Agung khususnya dipastikan aman hingga Hari Raya Kuningan nanti. Momen penampahan Galungan juga meningkatkan omset pedagang hingga 30% dibandingkan hari-hari biasanya. Kalau daging 90, ya. Kalau sam-sam belinya 100. Kalau sam-sam nomor 2 90. Bu, berapa ekor Bu saja untuk Galungan? Ini, ya bilang dah 3. 3 ekor. Habis kira-kira pun itu? Ya, sudah. Berarti penjualan meningkat Bu? Yang dari 6 bulan lalu tidak meningkat. Berapa persen Bu? Ya, ada dah 30%. Kasih banyak Bu Judik. Sementara itu, salah satu warga yang ditemui mengaku tidak begitu mempermasalahkan dengan adanya kenaikan harga daging tersebut. Hal itu menurutnya biasa terjadi pada hari besar keagamaan, salah satunya disebabkan adanya peningkatan permintaan daging saat hari raya. Bu, berapa per kilo nih Bu? Kilonya 100. Ini nanti digunakan buat apa nih Bu? Oke, makasih banyak Bu. Selain pedagang daging, warga juga tampak memadati di los-los penjualan bumbu dapur dan sayur mayur serta sarana untuk persembahyangan, salah satunya los pedagang bunga. Ari Wuratmaja, Bali TV. Bagi pedagang, khususnya penjual daging babi, momen menjelang Hari Raya Galungan adalah berkah tersendiri. Harga daging babi biasanya akan meningkat, namun kesempatan tersebut tidak diambil oleh salah seorang pedagang daging babi di Pasar Kereneng Denpasar yang tidak menaikkan harga alias berlaku harga normal seperti biasa. Inilah suasana Pasar Kereneng yang ramai dikunjungi masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan Hari Raya Galungan pada Senin 17 November 2025 pagi.
Kebutuhan hari raya yang paling banyak dicari salah satunya adalah daging babi. Tingginya permintaan membuat harga daging babi terkatrol naik sebesar 5.000 dari harga normal di kisaran 75 hingga 80 ribuan rupiah per kilogramnya. Naiknya harga daging babi tersebut tentunya menjadi berkah tersendiri bagi pedagang daging babi. Namun ada salah satu pedagang daging babi di Pasar Kereneng Blok 16, yakni Pak Alit, tidak ikut menaikkan harga namun tetap memberlakukan harga normal. Hal tersebut dilatar belakangi keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Bali yang lesu dan turunnya daya beli masyarakat Bali. Ia telah melakukan kebijakan tidak menaikkan harga ini sejak 4 tahun lalu. Ia ingin mendukung masyarakat Bali agar bisa menikmati Hari Raya Galungan tanpa beban yang terlalu besar. Berarti sama sekali nggak ada, Bapak nggak menaikkan? Tidak. Memang dari dulu kita nggak biasa. Harga dulu, kalau dulu menjelang hari raya biasa ada kenaikan 5.000 per kilo. Iya. Mungkin dari tahun kemarin kan nggak. Yang normal-normal. Kalau masih kemarin kan kasihan masyarakat Bali juga yang belanja. Artinya berjalan ke pasar dengan keadaan ini. Berarti Pak secara pribadi memang tidak menaikkan? Inisiatif pribadi. Kalau dagang lain yang lihat tadi naik 5.000? Kemungkinan Pak. Artinya mungkin kan kalau orang lain berpikir itu satu kesempatan juga ya. Kalau yang berpikir kasihan umat juga. Ya. Bapak melihatnya di sini gitu Pak coba. Tiap galungan Pak seperti ini Pak? Sama Pak. Tahun lalu. Harga sehari-hari sama raya sama. Artinya Pak menerapkan kebijakan ini dari galungan kapan Pak? Ya. Udah Pak. Yang enggak kan kita berpikir ini. Kalaupun dinaikkan, saya rasa beda daya beli masyarakat dulu dengan tahun-tahun terakhir. Meskipun tidak menikmati keuntungan dari kenaikan harga pada Hari Raya Galungan ini, ia mengatakan tidak apa-apa dan tidak rugi. Riyaso Bali TV. Mempersembahkan soda ulam karangan dan mobil kaunan saat penampahan galungan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Galungan adalah cahaya kemenangan nurani saat Dharma menundukkan Adharma dengan sinar kebajikan. Di hari suci ini, umat Hindu Tabanan bersatu dalam bakti, menata harmoni, dan meneguhkan makna hidup yang suci. Mari rayakan Galungan dan Kuningan dengan hati terang dan langkah tulus, menjaga keseimbangan jagat dalam kebersamaan yang menyatukan. Sebab di setiap senyum masyarakat Tabanan, Dharma hidup dan kedamaian pun abadi bersemi. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Mari rayakan Hari Suci Galungan dan Kuningan dengan semangat kebersamaan yang menuntun kita membangun Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Semoga cahaya kemenangan ini membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh
masyarakat Tabanan. Dumogi Rahayu Sareng Sami. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan ini, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bangli mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma senantiasa menuntun langkah kita menuju kehidupan yang damai, sejahtera dan penuh makna. Momentum Galungan dan Kuningan kiranya menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu meneguhkan kemenangan Dharma melawan Adharma, memperkuat rasa persaudaraan, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Om Santi 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 Om. Semoga ajaran Dharma selalu menjadi penuntun kita semua untuk meraih kedamaian, kesehatan, dan kesejahteraan dalam hidup serta selalu berada dalam lindungannya. Sebagai perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma yang dapat kita implementasikan sehari-hari dengan cinta kasih dan sukacita. Berbagi bahagia dengan pikiran yang jernih, hati yang suci, dan perbuatan yang baik. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Dharma selalu menjadi penuntun dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita maknai kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengukuhkan serada dan bakti untuk menabur benih kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami mewakili keluarga besar PLN Unit Induk Distribusi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan. Selamat merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Semoga kedamaian hati senantiasa menuntun langkah kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar mengucapkan Rahajang Nyangre Rahina Suci Galungan lan Kuningan. Semoga semangat Galungan lan Kuningan sebagai momentum kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa menyertai kita semua. Semoga perayaan ini membawa kedamaian, kerahayuan, kebahagiaan, dan kekuatan batin bagi seluruh umat Hindu, khususnya masyarakat Kabupaten Gianyar dalam menjalankan swadharma kehidupan sehari-hari. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, Kerama Bali begitu kental dengan ajaran dan tatwa kandepat atau sering disebutnya mepat, mulai dari kandepat buta, rare, hingga kandepat sari dan kandepat dewa. Ini tercermin dari jenis pelinggih di tiap kerajaan atau sanggah dan persembahan harian dan hari suci. Seperti sebagian umat Hindu di Bali yang ngaturang soda dan sate karangan tiap penampahan galungan Selasa 18 November 2025 di Pelinggih Tugu Karang. Ada juga yang melakukan upacara mebia kaunan. Apa makna di balik itu semua? Ikuti laporan berikut ini.
Pelinggih Tugu Karang adalah pelinggih wajib ada di tiap perumahan umat Hindu, baik berupa rumah wad atau asal maupun rumah baru. Di pelinggih ini berstana Nyamopat kita, yakni Banaspati, Mawerdi dados Ratu Alangkajeng, Mawerdi lagi menjadi Imade Jelau dan Sang Hyang Licin. Beliau menjadi penjaga skala dan skala pemilik rumah baik dari energi negatif manusia, alam hingga makhluk gaib yang mengganggu manusia. Makanya menurut Juru Mangku Nyoman Jiwa, salah seorang penekun Dharma mengatakan beliau disebut Kala Raksa. Sebutan beliau juga bisa berubah sesuai tempatnya, yakni Guru Raksa, Sri Raksa, Rudra Raksa, dan Siwa Raksa jika di tengah-tengah. Nah, mengapa umat Hindu mempersembahkan hidangan besar berupa ulam karangan atau nasi yang dilengkapi lawar dan olahan serta sate 30 buah tiada lain adalah simbol menyomiokan semua buta atau energi negatif dalam diri dan alam semesta. Dan ketiga sehari sebelum galungan pada prinsipnya, kata Jero Mangku, telah meregan di Bali ini untuk memperkuat yang keraga atau diri sendiri dan alam semesta atau Buana Agung agar harmonis. Dengan demikian umat nyaman merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma di hari suci galungan. Menurut Jero Mangku Jiwa, masih banyak versi yang mengulas soal Nyamopat, termasuk tradisi Mebiakaunan saat penampan galungan. Namun jika dihubungkan dengan galungan, kajian pustaka menunjukkan bahwa sejak hari Minggu sebelum hari raya galungan, kita ditatangi oleh Sang Kalatiga sebagai simbol keburukan. Sang Kalatiga ialah Sang Buta Galungan, Sang Buta Dungulan, dan Sang Buta Amangkurat. Mereka adalah simbol angkara, tidak suci. Jadi dalam rangkaian hari raya galungan, umat berperang bukanlah melawan musuh berbentuk fisik, tetapi musuh dalam diri sendiri dengan simbol Sang Kalatiga. Hari pertama datang Sang Buta Galungan, hari kedua Sang Buta Dungulan yang mengunjungi kita pada hari Senin Dungulan keesokan harinya. Kalau Dungulan berarti menundukkan atau mengalahkan. Hari ketiga datang Sang Buta Amangkurat pada Anggara Wage Dungulan. Amangkurat sama dengan menguasai dunia, dimaksudkan menguasai dunia besar Buana Agung dan dunia kecil ialah badan kita sendiri Buana Alit. Pada aturan saji ulam karangan niki hanya katur ke Jero Penunggun Karang. Kembali niki ring acap ida ring Penunggun Karang sana mau parab nika Sang Kala Raksa nika Buddha Kala Raksa nika linggih ida sana madue semeton papat dados lima ring ulam karangan nika katur untuk Sang Panca Buddha. Mangda Sang Panca Buddha nika napi wastane ngesang makin rahina makin mangda bersih sami. Jadi ngelantur untuk rahina bejang sana jadi katur ring sang tiga Buddha. Sana mau para Buddha Dungulan, Buddha Galungan, Buddha Amangkurat. Jero Mangku Jiwa menambahkan makna ngaturang soda ulam karangan berarti meneguhkan hati dengan mengalahkan kekuatan buruk agar nyomio lewat Ratu Sakti Penunggun Karang, Kala Raksa, untuk keesokan harinya bersiap menerima anugerah Ida Yang Widewasa. Swece Bali TV. Menjelang perayaan Hari Suci Galungan, berbagai tradisi keagamaan yang berpadu dengan budaya dan lokal jenius Hindu Bali kembali menjadi perhatian umat. Dalam menyambut Galungan, terdapat sejumlah tradisi yang menjadi penguatan rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, khususnya sebagai manifestasi para dewa yang diyakini turun ke bumi pada hari suci tersebut. Salah satu tradisi yang paling menonjol terutama di wilayah Bali Selatan adalah ritual ngaturang nasi rongan yang biasanya diaturkan di Penunggun Karang serta di pelinggih-pelinggih Indra Belaka di tepi sungai, pelinggih Bedugul atau Tungun Tegal. Nasi rongan ini dilengkapi rayunan berupa sate karangan yang memiliki makna penting dalam proses nyomia buta menjelang galungan. Ritual ini dilaksanakan sebagai bagian dari runtutan galungan yang dimulai dari pengejukan, kemudian penyajian hingga penampahan. Saat penampahan setelah mengolah ulam atau daging, yang utama dibuat adalah nasi rongan atau sate karangan untuk diaturkan. Seluruh tradisi ini tidak hanya bersifat simbolis tetapi memiliki fungsi spiritual yang sangat mendalam.
Yang bagian bawah ini harus disomyo dahulu, protokala atau unsur pancamabuta harus diharmoniskan terlebih dahulu. Jika tidak harmonis, kita tidak bisa masuk ke tahapan satwit koyatnya. Serahina sadurung nyangre lainan suci galungan lan kuningan puniki. Masyarakat Hindu maturang soda sate karang ring tugun karang. Nika adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri, menyucikan diri nyangre raina galungan lan kuningan puniki. Dumugi penerapan keng puja pasumuti masyarakat desa sami iraga persida ngamuang kerahayuan kerahajangan sidekabde labda karya nyangre galungan lan kuningan raina puniki. Pada hari penambahan, umat lebih banyak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan rajasi keyatnya, seperti pengolahan daging dan mempersiapkan berbagai sarana bebantanan. Upacara ini dianggap penuh dinamika karena berkaitan dengan energi rajas, proses aktif mengolah dan membentuk. Tanpa melaksanakan rajasika guna, kita tidak akan bisa mempersiapkan perlengkapan upacara. Setelah rajasika dilaksanakan, barulah kita nyomnya rajasika itu dengan mengaturkan nasi rongan atau bekarangan. Nasi rongan yang diaturkan bukan sembarang persembahan. Komponennya telah diwariskan turun-temurun dan bahkan tercantum dalam manuskrip Carun Sasih. Sajian tersebut biasanya terdiri dari nasi, sege, urap barak dan urap putih, begejok, rubah gile, tuak serbuk, sate karangan. Seluruh komponen tersebut memiliki filosofi simbolis yang berkaitan dengan penyomian butokala serta permohonan keselamatan dan keharmonisan bagi keluarga. Melalui rangkaian prosesi tersebut, umat Hindu di Bali diyakini dapat menata harmoni antara alam skala dan niskala. Tahapan penyomian ini menjadi pondasi sebelum melaksanakan puncak galungan yang syarat nilai satwika, yakni kesucian, kejernihan, dan pemujaan penuh kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Dengan demikian, persiapan galungan bukan hanya kegiatan rutin tahunan, tetapi proses spiritual yang mengajarkan keselarasan, bakti, dan tatanan kosmis yang harus dijaga. Tradisi nasi rongan yang tetap hidup di banyak desa adat menjadi bukti kuatnya nilai budaya dan agama yang diwariskan leluhur bagi umat Hindu Bali hingga kini. Hendra, Bali TV. Menjelang Hari Raya Galungan yang jatuh pada Buda Kliwon Dungulan, Rabu 19 November 2025, aktivitas di sejumlah pasar tradisional di Denpasar tampak semakin ramai. Momen ini membawa berkah bagi para pedagang bunga yang mengalami peningkatan hasil penjualan selama Hari Raya. Tepat pada hari penampahan galungan, ribuan warga terlihat memadati area pasar sejak pagi tadi. Mereka membeli berbagai perlengkapan upacara yang akan digunakan saat perayaan galungan, mulai dari kebutuhan banten hingga bunga sebagai pelengkap sarana persembahyangan. Para pedagang bunga mengaku merasakan lonjakan permintaan yang cukup tinggi. Kenaikan kebutuhan masyarakat terhadap bunga upacara seperti pacah, gumitir, dan kamboja memicu peningkatan penjualan sekaligus harga. Permintaan yang melonjak ini disebut sebagai berkah tersendiri bagi pedagang bunga, mengingat bunga merupakan salah satu komponen penting dalam upacara keagamaan umat Hindu. Ketersediaan dan kualitas bunga pun menjadi perhatian agar masyarakat dapat mempersiapkan hari raya. Ya, harus membawa keuntungan kan untuk beli buah, beli jajan untuk sembahyang, ada keuntungan. Iya, naik harus tuh, cempaka naik, sanad naik, mula 50 sekarang sampai 100 lebih. Ya, harapannya semoga sehat, panjang umur gitu, banyak rezeki. Suasana pasar yang dipadati warga diperkirakan akan berlangsung hingga malam hari, mengingat Hari Raya Galungan sudah semakin dekat sehingga masyarakat dapat mempersiapkan Hari Raya dengan sebaik-baiknya. Bunga Widrayani, Bali TV. Jelang perayaan Hari Raya Galungan, harga sejumlah kebutuhan pokok di dua pasar besar di Buleleng tercatat cenderung stabil. Aktivitas jual beli pun mulai meningkat, namun tidak memicu lonjakan harga yang signifikan. Menjelang Hari Raya Galungan, sejumlah pasar tradisional di Buleleng mulai dipadati warga yang berbelanja kebutuhan upacara dan bahan makanan. Direktur Utama PD Pasar Buleleng, Putu Swardana mengungkapkan yang mendominasi untuk inflasi adalah cabai merah, telur,
ayam ras, dan ayam ras. Sementara yang mengalami deflasi adalah bawang merah, cabai rawit, dan beras. Beras mengalami deflasi berkat intervensi pemerintah melalui beras SPHP dengan harga eceran tertinggi di angka Rp57.500 per 5 kg. Sementara beras premium di harga Rp74.500 per 5 kg. Di sanalah pemerintah kabupaten lewat kami, Perumda Pasar, kami berkontribusi untuk menjaga kestabilan harga. Nah, di mana hal-hal yang kami lakukan di Perumda Pasar Argan Utama Kabupaten Buleleng adalah satu, menjaga hal tersebut untuk menjaga yang namanya mendeteks dalam arti mencegah kenaikan harga, artinya menghambat kenaikan harga itu melalui gerai inflasi. Yang kedua yang kami lakukan adalah untuk istilahnya mengikuti yang namanya pasar-pasar murah yang sudah dilakukan bersama kami tim Satgas Inflasi. Dirut Suwardana menyebut peningkatan harga menjadi hal yang biasa terjadi menjelang hari raya, yakni 3 hari menjelang hari raya, namun akan kembali normal setelah 3 hari kemudian. Sementara itu, pembeli mengaku terbantu dengan stabilnya harga kebutuhan pokok menjelang Galungan. Kondisi ini membuat masyarakat lebih leluasa mempersiapkan keperluan upacara dan konsumsi keluarga. Yasri Yuli, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi umat Hindu DKI Jakarta gelar kegiatan ngayah umum sambut Pujawali dan Hari Suci Galungan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Om Swastiastu. Titiang Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana mengucapkan selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma membawa kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh krama Jembrana. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Berdasar antuk manasuci, titiang I Gusti Putu Parwata lan titiang Pandu Prapancalagosa ngangganin pemerintah Kabupaten Karangasem ngaturang rahajeng Raine Galungan lan Kuningan saking pucuk Gunung Agung ngantos pesisir Seraya dumugi cahya kemenangan Dharma nyinarin jagat Karangasem. Gumi landuh kete raharja gemah ripah loh jinawi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Semoga Dharma selalu menjadi tuntunan bagi kita semua untuk mencapai keharmonisan, kedamaian, dan kesejahteraan alam semesta menuju Badung yang santi dan jagat kita. Om Santi 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 Om.
Pemirsa, ratusan umat Hindu DKI Jakarta dan sekitarnya menggelar kegiatan Ngaturang Ayah sambut Puja Wali yang ke-95 Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur yang juga bertepatan dengan Hari Suci Galungan. Kegiatan ngayah diantaranya serati Banten menjejahitan sarana upakara, membuat penjor, dan sebagainya. Salah satu ketua pengempon Cijantung, Inyoman Suarjana, mengatakan agar umat Hindu merayakan Hari Suci Galungan di Nusantara berjalan lancar, sukses, dan baik. Ratusan umat Hindu DKI Jakarta dan sekitarnya menggelar kegiatan Ngaturang Ayah sambut Puja Wali yang ke-95 Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur yang juga bertepatan dengan Hari Raya Suci Galungan. Kegiatan ngayah diantaranya serati Banten menjejahitan sarana upakara, membuat penjor, ngelawar, masakan khas Bali, memasang kain wastra pelinggi suci, dan sebagainya. Kegiatan juga dirangkai dengan pengobatan gratis bagi umat Hindu dan sekitarnya. Salah satu ketua pengempon Cijantung, Inyoman Suarjana, mengatakan Hari Raya Suci Galungan adalah hari besar umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dharma atas Adharma. Perayaan ini juga bermakna terciptanya alam semesta dan merupakan momen untuk menghormati leluhur serta memperkuat ikatan keluarga dan sosial, serta berharap agar umat Hindu merayakan Hari Suci Galungan di Nusantara berjalan lancar, sukses, dan baik. Hari ini Minggu kami ngayah umum dan juga hari ini melakukan bakti sosial, pembersihan gratis dan obat-obatan. Itu karena berhubung Hari Raya Galungan adalah hari kerja, makanya kami ngayah di Cijantung ini pada hari Minggu dan hari Selasa saja. Oh, 2 hari. Hari Senin libur, karena hari Senin adalah ibu-ibu biar bisa menyiapkan untuk Hari Raya Galungan di rumahnya masing-masing. Kentan, TV, matrus semua. Untuk kegiatan hari ini, kegiatan apa saja? Kegiatan ngayahnya Pak Ibu-ibu menjahitan, masang wastra, napis. Ya. Jadi hari ini kami berbagi dalam 8 subdempek. Masing-masing subdempek mendapat tugas masing-masing. Ada yang di Utau Mandala, di Madiun Mandala, dan di Jabu Sisi. Ibu-ibu juga demikian. Tetapi karena kami dalam proses pembangunan Pasraman, makanya agak kompet kelihatannya sedikit. Ibu-ibu kami bagi menjadi 4 wilayah. Ada di Utau Mandala, di Jabu Tengah ada 2, dan di Jabu Sisi ada 1. Begitu, Pak. Jadi diharapkan juga kegiatan ngayah ini menyambut Hari Suci Galungan berjalan lancar dan baik ya Paman ya. Mohon doa restu dari umat Hindu seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita mastu di sana Asungwar Nugraha, Puja Wali dan sekaligus Hari Raya Galungan di Indonesia berjalan lancar. Sida karyo, lapi karyo, sida Sigalington. Semua perlengkapan untuk Banten. Semua hari ini, hari Selasa kita baru bertanding. Bertanding nyorong. Untuk kegiatan hari ini pembuatan lapis saja apa saja nih Bu? Pembuatan Banten, jahitan dari bikin pejati, bikin suci, bikin caru, bikin ayaban. Semuanya. Untuk tingkatan upacaranya napi nih? Tingkatannya kalau di Pura Cijantung Mustika Dharma tidak ada tingkatan atas bawah. Pokoknya setiap Puja Wali selalu belegembal. Selalu begitu ya Bu. Terus caru macam satu. Jadi memang sudah purananya seperti ini kan Bu ya? Tidak ada yang umpama tingkatan yang kecil, sedang, yang di yang diharapkan sama umat supaya kita selalu yuk asah ase asuh. Udah gitu umat selalu diberikan kesehatan, kerahayuan, dan kita juga semua di sinilah kita tempat untuk belajar. Ada di umat kita itu kan tidak semuanya dari ini semua, dari Bali semua, kan ada juga yang dari non kita, masih ke kita. Dharmika ya Bu, dari Dharmika ada juga ya. Iya, Dharmika juga ada juga. Nah di sinilah kita saling guyup, saling membantu, saling belajar. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, penampahan galungan merupakan rangkaian hari suci galungan yang identik dengan pemotongan babi. Pada penampahan galungan, banyak masyarakat yang masih mempertahankan tradisi mepatung, memotong babi secara bersama-sama yang kemudian dibagi rata. Selain mendapat harga yang lebih murah, mepatung menjadi salah satu upaya mempertahankan tradisi serta mempererat kebersamaan antar warga. Tradisi mepatung pada penampahan galungan masih kental dilaksanakan di Desa Rendang, Karangasem. Sekeping patung biasanya membeli satu ekor babi yang kemudian dipotong saat penampahan galungan. Daging babi tersebut kemudian dibagi sesuai anggota sekeping patung secara merata. Salah satu warga Wayan Kertiasa mengaku setiap 6 bulan sekali ia bersama warga sekitarnya melaksanakan tradisi mepatung. Untuk kali ini, daging babi dibagi menjadi 12 tanding sesuai jumlah seke atau kelompok. Selain mendapatkan harga daging babi yang relatif murah dan kuantitas lebih banyak jika dibandingkan membeli daging di pasar, tradisi mepatung dikatakan dapat menumbuhkan sikap gotong royong serta mempererat kebersamaan antar sesama. Mengingat semua kegiatan mulai dari menyembelih babi sampai kegiatan membagi daging secara rata dilakukan secara bersama-sama. Tradisi mepatung ini merupakan wujud sukacita warga, khususnya umat Hindu, untuk menyambut Hari Suci Galungan sebagai simbol kemenangan Dharma, kebaikan melawan adharma atau kebatilan. Sukma Bali TV. Komisi 7 DPR sentil Menpar soal pembangunan lip kaca di Pantai Kelingking, Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Om Swastiastu. Majeng umat Senarma sareng senamian Lugerayang titiang aturang rahajeng yang rahina suci galungan lan kuningan. Dumugi sangkaning pasewecan ide Sang Hyang Widiwase setate micayang kerahayuan lan kesukertan ring irage sareng sami ngardi Denpasar Santi lan Jagadita. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mandra, selaku anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk umat sedharma dimanapun berada. Hari Suci Galungan dan Kuningan merupakan suatu hari yang memiliki makna kehidupan yang sangat penting. Menjaga kesucian pikiran dalam nilai-nilai kebenaran atau dharma dan juga kewajiban kita untuk mewujudkan suatu kehidupan secara harmonis dan juga kebahagiaan, serta untuk kesejahteraan bagi umat sedharma dan untuk kita sekalian di belahan bumi pertiwi ini. Semoga Ida Sang Hyang Widiwase selalu memberikan kita kerahayuan. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu.
Saya Iwayan Date selaku Founding Father Sri Parta Group mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Semoga kemenangan Dharma atas Adharma senantiasa menyertai setiap langkah kita, membawa kedamaian, kemakmuran, dan keteduhan bagi seluruh masyarakat. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo dan saya Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengucapkan Rahajang Rahina Galungan lan Kuningan kepada seluruh kerama Badung dimanapun berada. Semoga Ida Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan keselamatan dan kesehatan serta kerahayuan bagi kita semua. Semoga anugerahnya memberikan keteduhan bagi keluarga kita, memperkuat keyakinan dan menuntun kita menuju kehidupan yang harmonis. Pada momentum suci ini, kami memohon agar Dharma selalu menuntun setiap langkah, menghadirkan kedamaian dalam hati, mempererat persaudaraan, sinergi, dan semangat gotong royong. Sehingga seluruh pembangunan di Bumi Keris dapat terwujud melalui kolaborasi, partisipasi, dan kekuatan bersama masyarakat Badung. Kami mengajak seluruh kerama merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan dengan penuh rasa syukur, ketulusan, dan kesucian niat. Serta tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, lingkungan, dan kehidupan bermasyarakat. Rahajang Rahina Galungan lan Kuningan. Semoga kedamaian dan kerahayuan selalu menyertai kita semua. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menyentil kinerja Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana soal tata ruang pariwisata di tanah air. Evita menilai banyak pembangunan tempat wisata yang pengerjaannya tak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW, serta rencana tata ruang destinasi nasional RTDN. Salah satunya terkait dengan proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Bali yang saat ini sudah dihentikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata pada Senin 17 November 2025, Komisi 7 DPR RI mencecar Menteri Pariwisata dengan berbagai permasalahan terkait pembangunan dan tata kelola pariwisata yang dinilai tak sesuai. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyinggung sejumlah kasus mulai dari tambang nikel di Raja Ampat hingga pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali yang kini dihentikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Evita menilai banyak pembangunan tempat wisata yang pengerjaannya tak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RT/RW serta rencana tata ruang destinasi nasional RTDN. Khusus mengenai proyek pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, Evita mengungkapkan permasalahan itu ditemukan saat Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali. Evita mengungkapkan polemik pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking diakibatkan tidak adanya komunikasi antara investor dengan pemerintah daerah, sementara investor hanya mengandalkan izin dari sistem OSS atau Online Single Submission. Oleh karena itu, Evita menilai ada permasalahan sistem yang harus dibenahi bersama. Evita juga meminta Menpar dapat mengambil peran sebagai pemimpin dalam mencari solusi atas persoalan tata ruang pariwisata, meski itu bukan tanggung jawabnya langsung. Tata ruang destinasi kita kacau. Tata ruang destinasi kita kacau. Banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun
itu tidak sesuai dengan RT RW, RT DR. Contohnya, terjadinya tambang nikel di Raja Ampat. Tadi diangkat oleh teman kita, lift di Pantai Kelingking. Ini ada masalah di sini nih. Rupanya ketika kita Komisi 7 ke Bali bertemu dengan Pak Wayan Koster, beliau itu mengatakan masalahnya itu adalah di sistem OSS yang harus kita perbaiki. Nah, perbaikan-perbaikan ini saya ingin Ibu Menteri di depan. Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri. Kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri. Tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Bu Menteri ini menjadi leadernya. Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Apakah itu bupati, apakah itu gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu kan di stop sekarang sama Pak Gubernur, Bu. Investornya ngomongnya gampang aja. Saya udah dapat izin. Izinnya lewat OSS. Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki, Bu. Ya kan? Tambang, ada kita ke Kaltara ya. Di daerah pariwisata ada industri. Ini memang sekarang di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin. Nah, ini kalau kita nggak benahi sekarang, ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata, leadingnya untuk duduk dengan KL-KL terkait untuk pemindahan sistem-sistem ini, Bu. Diketahui lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida dibangun sejak peletakan batu pertama pada 7 Juli 2023 lalu. Dengan nilai investasi sebesar 200 miliar rupiah. Proyek ini merupakan kerjasama antara investor Tiongkok, PT BPN sebagai pemangku kuasa, dan Banjar Adat Karangdawe, Desa Bunga Mekar. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini menimbulkan kontroversi karena sejumlah wisatawan dan pecinta lingkungan khawatir akan dampak visual dan ekologis terhadap tebing dan pemandangan pantai yang selama ini menjadi daya tarik utama Pantai Kelingking Beach. Akibat adanya kontroversi ini, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara proyek tersebut. Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Kebijakan pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali dinilai belum berjalan optimal meski memiliki potensi besar dalam mendukung pembenahan sektor pariwisata. Target penerimaan yang diproyeksikan capai 1 triliun rupiah per tahun hingga kini baru terrealisasi sekitar 36% yang menandakan adanya hambatan dalam mekanisme pelaksanaan di lapangan. Salah satu kendala utama terdapat pada sistem pembayaran di bandara yang dinilai kurang strategis. Pengamat pariwisata Panudiana Kun mengatakan lokasi konter PWA yang berada setelah area imigrasi dan bea cukai membuat sebagian wisatawan tidak sempat melakukan pembayaran. Kondisi ini berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan dan menurunkan efektivitas penerimaan daerah. Selain itu, sistem pengelolaan dana PWA juga dianggap perlu dibenahi agar lebih efisien dan transparan. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali membutuhkan mekanisme PWA yang lebih terintegrasi dengan sistem visa on arrival, sehingga wisatawan dapat melakukan pembayaran dalam satu alur transaksi. Bali targetnya kan 6,5 juta atau 7 juta per tahun. Ini masih 2 bulan kan, November, Desember. Makanya targetnya kan yang VOA itu kan pusat yang punya 38 dikalikan. Dolarnya kan begitu. Terus pajak levy $10. Makanya cita-citanya levy itu dapat 1 triliun, tapi sampai sekarang kan baru 36%. Karena nariknya tuh tempatnya nggak bagus sekali. Di bawah, orang udah selesai migrasi, selesai bea cukai, di bawah itu ada counter Lab Bali bayar $10. Harusnya kan jejer dengan penarian VOA itu. Bisa nggak Gubernur Bali lobby di airport itu dengan bosnya Angkasa Pura, dengan imigrasi, supaya levelnya didedes itu. Ada VOA narik sebelah $10. Levy itu nyuruh dia nggak apa-apa kan, logikanya kan begitu. Dulu katanya itu kan BRI kan, Bank Rakyat Indonesia Negara, katanya uang itu harus ngendap dulu 6 bulan baru bisa. Nggak apa-apa, 1 triliun kan ngendap 6 bulan kan 500 miliar kan lumayan kan. Nah sekarang ini
baru 36%. Ini contoh-contoh aja. Dengan penataan sistem dan pengelolaan yang lebih transparan, PWA diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk memperbaiki infrastruktur, memperkuat kebersihan lingkungan, serta menjaga adat dan budaya Bali sebagai penopang pariwisata berkualitas di Pulau Dewata. Yana, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Menparekraf optimistis target devisa 2025 dapat terlampaui. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Salam Mahotama, Jaya. Hinggih Ratu Idedani sareng sami saniwangi yang Titiang Imadi Satria Bupati Klungkung. Titiang, Cegode Gede Surya Putra, Wakil Bupati Klungkung. Ngangganen pemerintah Kabupaten Klungkung ring galahi becik puniki nugrayang Titiang aturang rahajeng nyangre rahine galungan miwah rahine kuningan majeng Idedani sareng sami sani magama Hindu. Dumugi ide Sang Hyang Pramekawi Ijen Kerahayuan Mawastu Side Ngelaksanayang Dharma Agama Miwah Dharma Negara. Ngiring seluruh kasukman jayaning Dharma puniki antuk nincapang serade bakti nujur jagat Klungkung sani mahu tamu inggih punika Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi 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 Om. Salam Mahotama Jaya. Om Swastiastu. Titiang ngangganin pemucuk kesarengan angge. DPRD Kabupaten Karangasem ngaturang rahajeng rahina suci galungan lan kuningan. Majeng ring umat sedharma domogi asung kertuwara nugraha ide Sang Hyang Widiwasa mapaice kerahayuan lan kerahajengan napi sane kekaryanin ide dane sareng sami state becik lan memargi antar labde karya side sidanin don. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya Dewa Made Mahayatnya SH, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mari kita rayakan kemenangan Dharma melawan Adharma dengan mengendalikan pikiran dan sucikan hati agar tercipta keselarasan dalam hidup ini. Om Santi 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 Om. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga,
mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan dalam perolehan devisa pariwisata sepanjang tahun 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai lebih dari 11 juta menjadi pendorong utama. Menparekraf Widianti Putri Wardana menyebut tren ini memperkuat keyakinan pemerintah mencapai target 18 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana menyampaikan, devisa pariwisata Indonesia pada kuartal 1 dan 2 2025 mencapai 8,2 miliar dolar AS. Dengan total kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 11,43 juta orang pada periode Januari hingga September 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 17 November, Menpar Widianti optimistis target devisa pariwisata 2025 sebesar 18 miliar dolar AS atau setara sekitar 301 triliun rupiah dapat tercapai bahkan terlampaui pada akhir tahun. Optimisme tersebut didorong oleh capaian kuartal pertama dan kedua dan tren pertumbuhan wisatawan yang terus menguat hingga kuartal 3 serta momentum Natal dan Tahun Baru di kuartal 4 yang menjadi pendorong tambahan. Widianti menegaskan pemerintah terus mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif di sektor pariwisata untuk mendorong peningkatan kinerja devisa secara berkelanjutan. Bagaimana pariwisata itu mendukung UMKM dan ekonomi kreatif. Jadi kami tadi menyampaikan bahwa di setiap usaha, event-event, promosi, dan pelatihan-pelatihan desa wisata juga kami melakukan pembinaan UMKM dan selalu melibatkan UMKM pelaku seni, pekerja kreatif, dan lain sebagainya. Ia menambahkan sebesar 96,3% usaha pariwisata di Indonesia didominasi UMKM dan pertumbuhan pariwisata sebesar 40% juga didorong oleh penayangan film industri kreatif. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di Jakarta menyampaikan kebijakan suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR akan menjadi flat sebesar 6%. Kebijakan tersebut tak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya perputaran ekonomi melalui sektor usaha kecil dan menengah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan suku bunga kredit usaha rakyat KUR akan dibuat flat sebesar 6% dan kebijakan tersebut berlaku pada Januari tahun 2026. Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR di Jakarta pada Senin 17 November, Maman menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden berharap kebijakan ini menjadi stimulus ekonomi yang positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ya, jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6%. Ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, dan kami yang ada duduk di anggota Komite Pembiayaan UMKM, kita
ingin memberikan afirmatif dan stimulus pergerakan ekonomi. Maman juga menyampaikan bahwa untuk realisasi KUR tahun ini mencapai 83% atau 238 triliun rupiah dari target yang mencapai 286 triliun rupiah. Sementara di tahun 2026 target realisasi KUR naik menjadi 320 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.